Pesan-pesan firman Tuhan menjelang Natal. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kembali kepada peristiwa Natal yang pertama, maka kita melihat di situ bahwa sebelum malam Natal itu terjadi, ada beberapa peristiwa yang mendahului. Nah, ini yang ingin saya soroti dan kita mencoba untuk menangkap pesan-pesan apa dari peristiwa-peristiwa tersebut. Pertama, saya ajak kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ternyata ada suatu mujizat yang terjadi, di mana ada seorang suami istri yang sudah sepuh. Alkitab tidak memberitahu kepada kita berapa usia mereka, tapi dikatakan mereka sudah lanjut umurnya. Saya rasa pengertian lanjut umur itu berarti sudah melewati masa-masa subur. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka mendapat mujizat, yaitu mereka mendapat seorang putra. Malaikat berkata kepada Zakaria, "Zakaria, doamu sudah dikabulkan." Saya juga tidak tahu apa Zakaria masih berdoa untuk anak, atau mungkin ini doa yang waktu masih muda dulu. Jadi apa, saudara-saudara? Pesan pertama adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Atau saya katakan dengan cara lain, masih ada harapan. Mungkin saudara sudah menghadapi jalan buntu, sudah sepertinya menyerah, sudah sepertinya tidak bisa lagi, tidak tertolong lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan itu mengingat doa-doamu. Kepada Zakaria, malaikat berkata, "Zakaria, doamu sudah terkabul." Kalau menurut saya, Zakaria sudah tidak berdoa lagi untuk anak. Malah dikasih anak sama Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu ingat doa-doa saudara itu tidak sia-sia. Mungkin kita sendiri sudah putus asa terhadap doa-doa kita sendiri. Aduh Tuhan, sudah dikasih, ya boleh nggak dikasih, ya enggak apa-apa. Ditolong ya boleh, enggak ditolong ya sudahlah, saya terima dan seterusnya. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan berkata, masih ada harapan. Haleluya. Mari kita pegang firman Tuhan ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Even in the most hopeless situation. Meskipun dalam situasi yang sudah tidak ada harapan sekalipun, masih ada harapan. Ingat juga kepada Bapak Abraham, firman Tuhan berkata, Bapak Abraham itu sudah tidak punya dasar untuk berharap.
Mau berharap itu loh, tidak ada pijakan sudah. Mau berpijak kemana? Tetapi firman Tuhan berkata, Abraham tetap berharap dan tetap percaya kepada firman Tuhan. Dia tetap berharap, dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji, Tuhan sanggup untuk menggenapi janjinya. Mari kita juga memegang janji Tuhan. Dan kita tetap percaya, tetap berharap. Saya percaya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah sia-sia. Nah, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, mari kita tetap kembali kepada Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Hal yang kedua, ini agak nggak enak saudara-saudara. Dikatakan Zakaria di satu pihak dia diberkati luar biasa, doanya mau menjadi satu kenyataan, dilawat oleh malaikat, tapi di lain pihak dia jadi bisu. Kenapa kok jadi bisu? Karena dia tidak percaya. Dilawat oleh malaikat Gabriel, tapi Zakaria bilang, bagaimana mungkin Tuhan? Memang kalau kita lihat perkataannya, sepertinya perkataannya kayak cuma gitu saja. Bagaimana aku tahu gitu ya. Tapi saya yakin hatinya itu tidak percaya. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Hatinya nggak percaya. Sebab itu Tuhan berkata, oke, Zakaria, bukti kalau hal ini akan terjadi, yaitu kamu tidak akan bisa berbicara sampai nanti anak itu lahir, baru kamu bisa berbicara. Nah ini saudara-saudara pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan percaya itu firman Tuhan berkata demikian, hati percaya, lidah mengaku. Jadi benar-benar percaya dari dalam keluar, percaya. Belajar untuk percaya kepada firman. Mari saudara-saudara kita tangkap firman Tuhan itu dengan hati yang percaya. Jangan cuma dengan akal pikiran kita, tapi benar-benar kita masukkan dalam hati, kita yakin dalam hati. Salah satu contoh sebagai perbandingan, di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-7, di situ ada satu perkataan yang luar biasa. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Nah ini, tetapi katakan saja sepatah kata. Sepatah kata itu apa? Satu kata, bukan satu kalimat. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini iman yang Tuhan puji. Tuhan ngomong apa? Di antara orang Israel, aku nggak pernah menemui iman kayak gini. Coba kita bandingkan lagi kepada Zakaria, seorang imam yang bertugas mempersembahkan korban dupa di bait Allah. Tapi ketika dilawat oleh malaikat, dia melihat penampakan, dia melihat sesuatu hal yang supranatural, dia nggak percaya. Nabi perwira ini ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan jangan ke rumahku, cukup katakan sepatah kata saja, aku percaya hambaku itu pasti sembuh. Nah kayak gini nih saudara, mari ya kita mau sama-sama rindukan iman seperti ini. Tuhan ngomong semata kata, kita tangkap jadi rema kita. Saudara-saudara, penting kepercayaan, hati percaya, lidah mengaku, dari dalam keluar, maka kita akan menerima berkat. Ya kita bersyukur Tuhan sangat murah kepada Zakaria. Tuhan cuma ngomong, oke kamu tidak percaya tidak apa-apa, tapi kamu nggak bisa ngomong sampai nanti omonganku jadi kenyataan, baru di situ kamu akan ngomong. Jadi pesan yang kedua ini yaitu mari kita percaya kepada Tuhan lebih lagi. Kita bergaul dengan firman lebih lagi. Dan yang ketiga yaitu persiapkan hatimu. Kita baca ayat ini. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi,
karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Saudara, jangan kita lupa bahwa kelahiran Yesus itu didahului dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kurang lebih selisihnya 6 bulan. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Elisabet hamil 6 bulan, Maria dilawat oleh malaikat, terus Maria mengunjungi Elisabet. Jadi saudara-saudara, sebelum Natal itu sendiri, ada seorang yang luar biasa yang lahir. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena Tuhan Yesus sendiri ngomong, di antara manusia yang lahir dari rahim perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, siapa Yohanes Pembaptis itu? Dia adalah seorang yang berjalan mendahului Tuhan, membuka jalan. Minggir, ayo, siap, Raja mau datang. Dibuka jalan. Nah, inilah Yohanes Pembaptis. Makanya dia itu khusus sekali. Apa pelayanan Yohanes Pembaptis? Apa nubuat tentang dia? Mari kita baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Berbunyi demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi saudara-saudara, sebelum Natal itu terjadi, ada sesuatu yang harus dipersiapkan. Dikatakan bahwa jalan yang bengkak-bengkok harus lurus. Tanah yang berlubang-lubang, berbatu-batu harus rata dulu. Baru nanti raja itu akan datang dengan kemuliaan. Kita tidak bicara tentang tanah yang ada di dunia ini, tapi saya yakin ini bicara tentang kehidupan kita, hati kita, langkah hidup kita. Tuhan ingin saudara-saudara menyatakan kemuliaannya. Tuhan ingin mencurahkan berkat-berkatnya. Tapi mari kita luruskan jalan hidup kita. Yang bengkok-bengkok, yang belat-belit ini. Ayo jadikan lurus saudara. Anak Tuhan itu kita harus punya jalan hidup itu harus lurus. Jangan bengkak-bengkok saudara. Bengkak-bengkok ya apa? Kalau bengkak-bengkok ya enggak apa-apa. Tapi kamu akan dipimpin bengkak-bengkok sama Tuhan. Itu kan Alkitab. Orang yang lurus dikasih jalan lurus. Orang yang berbelit-belit Tuhan akan pimpin dia berbelit-belit. Kamu mau main belit-belit? Enggak apa-apa kata Tuhan. Ayo sekalian tak putar-putar kamu. Nah ini saudara. Lalu tanah yang berlubang-lubang yang jeglang-jeglong. Mari diratakan. Hati kita benar-benar menjadi satu hati yang enak. Yang bengkok kita luruskan. Yang bergelombang kita ratakan. Supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan dalam hidup kita. Saya yakin ini yang Tuhan kehendaki. Makanya Tuhan kirim dulu Yohanes Pembaptis untuk membereskan semuanya itu. Dan saya mau bawa saudara pada bagian akhir ini untuk melihat bagaimana kenyataannya atau bagaimana realisasinya dari hal ini. Bagaimana caranya. Nah, saya akan ajak saudara untuk membaca satu ayat. Coba kita baca ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah perhatikan saudara, Tuhan itu selalu menyediakan yang baru. Firman Tuhan berkata setiap hari Tuhan itu mau membaharui kita dengan kasih-Nya, dengan rahmat-Nya. Nah tinggal kita bisa enggak nangkep itu? Bagaimana respons kita? Karena ini pembaharuan ini bukan cuma sekali lalu berhenti, tidak. Sebenarnya kita ini harus terus-menerus dibaharui, diproses terus. Paulus berkata kamu ini sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Nah saya percaya ini tidak lepas dari kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kata baru itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata boker. Dan kalau Ibrani ngomong setiap hari atau setiap pagi itu diulang, boker-boker. Boker-boker itu artinya morning by morning, every morning, setiap pagi, pagi demi pagi. Itulah yang dipakai oleh firman Tuhan. Kalau saya
coba untuk meneliti lebih jauh, ada 3 kali kata boker-boker itu dipakai, saudara-saudara. Secara cepat saja, yang pertama yaitu untuk menyatakan mana, pencurahan mana itu dikatakan morning by morning. Setiap pagi selama 40 tahun Tuhan tidak pernah absen, kecuali Sabat. Hari Sabat berhenti sekali. Tapi seminggu itu 6 hari, kecuali Sabat ya, itu Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah lupa. Mana itu selalu turun dan selalu waktunya itu tepat, yaitu sebelum fajar menyingsing. Di pagi hari sekali, maka mana itu dicurahkan dari langit. Kedua, kata boker-boker itu dipakai untuk menyatakan tugas para imam yang membakar dupa di dalam kemah suci atau di dalam bait Allah. Mereka itu bertugas membakar dupa itu juga setiap pagi, tidak boleh absen. Mereka harus datang membakar dupa di hadapan tabir, di hadapan tirai yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Di situ ada mezbah dupa dan mereka di situ membakar dupa bagi Tuhan. Dan yang ketiga dipakai untuk menyatakan bangsa Israel memberi korban. Waktu mereka mau membangun kemah, maka mereka setiap pagi datang kepada Musa, mereka memberikan korban sampai terakhir itu harus di-stop oleh Musa. Cukup, sudah, tidak usah datang lagi, karena sudah berlebihan. Nah, luar biasa kan? Nah, kalau kita simpulkan semuanya ini, saudara-saudara, bagaimana sih kita bisa menangkap berkat ini? Kuncinya kembali, saya mau ingatkan kepada saudara, yaitu doa pagi. Saudara ingin dibaharui, pagi hari datanglah bersujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Ayo, sudah berapa kali saudara mendengar tentang doa pagi? Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sudahkah kita mencoba untuk melaksanakan? Atau mungkin saudara tadinya doa pagi lalu saudara menjadi lemah dengan berbagai macam dalih. Tapi saya mengajak bagaimana kita bisa membaharui diri kita. Bukannya kita tidak bisa sih doa siang, doa sore, tapi kayaknya lebih sulit ya. Tapi kalau doa pagi mau tidak mau harus. Dan itu yang banyak menolong saya pribadi, saudara, dalam melayani Tuhan. Banyak membentuk saya secara pribadi dalam melayani Tuhan. Saudara, Tuhan ingin memberkati kita. Di tangannya ada berkat, tapi kita mau persiapkan jalan bagi Tuhan. Kita mau ratakan hidup kita. Kita mau luruskan jalan kita. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau baharui di dalam hadirat Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong saudara dan saya untuk kita dibaharui hari demi hari. Dan saya percaya kita akan merayakan Natal itu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita tidak akan melewati Natal seperti satu rutinitas, tahun demi tahun, cuma begitu saja. Tapi saya percaya, saudara, ada mujizat yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada satu pekerjaan besar, karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama, pengharapan itu masih ada. Bagi manusia sudah tidak ada, tapi masih ada pengharapan. Jangan putus asa, jangan putus harap, saudara. Kita menghadapi hari yang baru, Natal, tahun yang baru. Saya percaya kuasa yang baru juga akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati atau hidup kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang baru pula. Selamat menyongsong Natal dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati.